Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ayi Jamaluddin, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Herfi, NIM C1910280 sebagai moderator. Dan adapun teman-teman saya, ada Adinda Meliza C1910679, Rafania Ramadina C1910260, Nur Azizah Mariana C1910479, dan ada Meki Gedeon Kikau C1910550. Untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai dan saksikan presentasi kami. Agenda topik utama dalam presentasi ini ada analisis prospektif, yang kedua ada proses proyeksi, yang ketiga analisis sensitivitas dalam peramalan, yang keempat ada analisis prospektif dalam residual. Next. Nah, analisis prospektif sendiri adalah analisis yang dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perubahan perusahaan secara akurat. Analisis prospektif merupakan inti penilaian efek. Analisis prospektif juga berguna untuk menguji ketetapan rencana strategis perusahaan. Untuk itu perlu dianalisis apakah perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk mendanai pertumbuhan yang diharapkan, atau apakah perusahaan memerlukan pendanaan utang atau ekuitas di masa depan. Perlu dianalisis pula apakah rencana strategis ini akan menghasilkan manfaat seperti yang diramalkan oleh manajemen perusahaan. Dan akhirnya, analisis prospektif berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Berikut ini adalah manfaat analisis prospektif. Yang pertama ada security valuation, peramalan jangka panjang, dilakukan dalam proses penilaian surat berharga. Manajemen assessment atau viabilitas atau feasibility rencana strategis perusahaan dapat terukur melalui peramalan kinerja keuangan. Assessment of solvency, analisis prospektif sangat bermanfaat bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi persyaratan dan pelunasan hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Adapun proses proyeksi merupakan perencanaan keuangan perusahaan untuk di masa mendatang dengan berlandaskan pada laporan keuangan tahun yang lalu. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan yang masih dalam bentuk perencanaan, maka di dalam laporan keuangan tersebut harus dicantumkan kata pro forma. Keuangan tersebut harus dicantumkan kata pro forma yang mempunyai arti bahwa laporan keuangan menunjukkan ikhtisar kondisi keuangan perusahaan yang belum dilaksanakan. Informasi yang di dalamnya masih dalam bentuk proyeksi atau perencanaan mengenai kondisi keuangan di masa yang akan datang. Berikut ini akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Dan saya akan melanjutkan di tahap selanjutnya, yaitu alur proses proyeksi. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama, proyeksi laporan laba rugi. Yang kedua, proyeksi neraca. Dan yang terakhir adalah proyeksi laporan arus kas. Nah, proyeksi laporan laba rugi, analisis lebih rinci juga bisa melibatkan informasi eksternal seperti tingkat aktivitas ekonomi makro yang diharapkan, peta persaingan, dan bauran toko baru dan toko lama. Setelah penjualan diproyeksi, margin laba kotor diproyeksi berdasarkan tren historis, kekuatan ekonomi, dan tingkat kompetisi pasar. Biaya penjualan umum dan administrasi biasanya diasumsikan tetap konstan atau tidak
bergantung dari penjualan. Sedangkan biaya tenaga kerja atau gaji serta biaya iklan memerlukan estimasi lebih lanjut. Next. Beban penyusutan merupakan pos material dan arus diproyeksi secara terpisah. Penyusutan merupakan beban tetap dan merupakan fungsi dari jumlah aset yang dapat disusutkan. Untuk itu, beban penyusutan harus dihitung berdasarkan persentase penyusutan dikalikan saldo akhir aset di tahun sebelumnya, ditambah pengeluaran modal untuk membeli aset baru apabila ada. Demikian pula halnya dengan beban bunga yang dihitung berdasarkan persentase suku bunga dikalikan dengan utang pada awal periode. Saldo akhir utang berbunga pada periode sebelumnya. Contoh, analisa pertama adalah akun penjualan. Hal ini dikarenakan pendapatan terbesar dari perusahaan adalah dari penjualan. Pada umumnya, penjualan akan mengalami kenaikan penjualan setiap tahun karena dipengaruhi oleh waktu, uang, dan inflasi yang mempengaruhi harga bahan baku, kenaikan upah buruh, dan sebagainya. Next. Nah, sekarang kita masuk ke kelemahan persentase penjualan. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa proyeksi laporan keuangan dengan metode penjualan adalah kurang akurasinya angka hasil proyeksi. Hal ini terjadi akibat digunakan rasio historis antara penjualan dan HPP, biaya operasi, dan biaya bunga. Rasio ini akan menimbulkan kesan bahwa semua komponen biaya adalah variabel atau tidak ada biaya tetap. Masalah akan muncul jika terjadi penurunan atau kenaikan volume penjualan. Perubahan pada volume penjualan akan diikuti oleh perubahan persentase yang sama besarnya dalam ketiga faktor tersebut. Hal ini mengurangi tingkat akurasi proyeksi laporan yang dibuat. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang tadi, yaitu ada proyeksi neraca. Yang pertama yaitu buatlah proyeksi aset lancar selain kas dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan. Proyeksi penjualan tingkat peraturan piutang usaha. Contoh, proyeksi piutang usaha dilakukan sebagai berikut, yaitu proyeksi piutang usaha. Buatlah proyeksi kenaikan aset tetap dengan estimasi mengeluarkan modal yang didasarkan pada tren historis atau informasi dalam bagian manajemen discussion and analysis MDA di laporan tahunan. C yaitu buatlah proyeksi kewajiban lancar selain utang dengan menggunakan proyeksi penjualan atau harga pokok penjualan dan rasio perputaran yang relevan. D yaitu hitunglah bagian lancar hutang jangka panjang atau bagian yang jatuh tempo dari catatan utang jangka panjang tersebut. E yaitu utang jangka pendek lainnya yang diasumsikan tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya kecuali menunjukkan tren yang jelas dan berbeda. F. Saldo awal utang jangka panjang diasumsikan sama dengan utang jangka panjang tahun lalu dikurangi dengan biaya yang jatuh tempo. G. Asumsikan kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun lalu kecuali menunjukkan tren yang jelas berbeda. H. Saham biasa awal diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu. I. Laba ditahan diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih dan dikurangi dividen yang diperkirakan. J. Pos ekuitas lainnya diasumsikan sama dengan saldo tahun kecuali menunjukkan tren yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada proyeksi laporan arus kas. Proyeksi arus kas adalah perkiraan uang yang Anda harapkan mengalir masuk dan keluar dari bisnis tersebut, termaksud semua pendapatan dan pengeluaran yang diproyeksi
selama periode tertentu. Meskipun proyeksi arus kas biasanya mencakup periode 12 bulan, Anda dapat menyesuaikan ini sesuai dengan keuangan yang Anda lihat dengan memperpendek waktu periode perkiraan seperti sebulan atau bahkan seminggu. Untuk pemilik usaha kecil, memproyeksi arus kas akan membantu memberi gambaran yang lebih jelas tentang kemana bisnis menuju dan bagaimana Anda dapat melakukan perbaikan di sepanjang prosesnya. Proyeksi arus kas juga membantu menumbuhkan manajemen kas yang lebih baik dan memberikan kemungkinan untuk melakukan perencanaan lebih awal. Misalnya dengan memiliki proyeksi yang membantu Anda memprediksi surplus atau kekurangan kas yang masuk. Sehingga kemudian Anda dapat siapkan membuat keputusan strategis berdasarkan data tersebut. Bisnis biasanya melacak arus kas atau cash in dan cash out setiap bulan. Pentingnya untuk mencatat arus masuk dan keluar uang tunai dalam bulan yang akan terjadi sejak bulan ketika Anda melakukan penjualan atau pertama kali mendapatkan tagihan. Next, yaitu ada kelemahan dalam model proyeksi keuangan. Pertama, model proyeksi keuangan tidak mengidentifikasikan kebijakan keuangan mana yang paling baik, namun hanya menggambarkan beberapa alternatif kondisi. Yang kedua yaitu banyak simplifikasi dari keadaan sebenarnya, sedangkan keadaan sebenarnya dapat berubah menjadi hal yang tidak terduga sebelumnya. Ketiga yaitu tanpa perencanaan jangka pendek, perusahaan seperti dalam laut yang berombak tanpa kemudi untuk pegangan. Perencanaan keuangan harus diterjemahkan dalam detail anggaran keuangan dan operasi. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh teman saya, Reviana. Dipersilakan. Baik, selanjutnya ada analisis sensitivitas. Proyeksi laporan keuangan didasarkan pada hubungan yang diharapkan antara pos laporan laba rugi dengan pos neraca. Dalam contoh ini digunakan rasio yang terakhir karena operasi perusahaan cukup stabil dan diasumsikan tidak terdapat perubahan besar dalam strategi operasi. Namun, asumsi-asumsi tersebut dapat divariasikan untuk menganalisis dampaknya pada kebutuhan dana, pengembalian aktiva dan ekuitas, dan sebagainya. Sebagai contoh persentase pengeluaran modal terhadap penjualan, perusahaan naik bertahap dari 5,69% menjadi 7,93%. Jika diasumsikan, kenaikan yang sama di tahun 2002 menjadi 9%. Pengeluaran modal akan naik menjadi 3,83 miliar, yang memerlukan tambahan sebesar 500 juta. Kenaikan yang sama juga dapat berasal dari penurunan perputaran piutang dan perputaran persediaan. Analisis seringkali menyiapkan beberapa proyeksi untuk menguji skenario terbaik ataupun terburuk sebagai tambahan atas skenario yang paling mungkin atau most likely. Terjadi analisis sensitivitas ini menunjukkan asumsi mana yang memiliki dampak paling besar pada hasil keuangan dan sebagai konsekuensinya membantu identifikasi area yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya, penerapan analisis prospektif dalam Residual Income Valuation Model. Residual Income Valuation Model menunjukkan harga saham melalui prospective earning and book value seperti model sebagai berikut. B50 atau sama dengan book value at the end of period T, NET plus N sama dengan net income in period, dan K sama dengan cost of capital. Residual income pada time T sama dengan comprehensive net income, diambil charge on beginning book value, yaitu RET sama dengan NET diambil K X B50 min 1. Secara sederhana, kita dapat melakukan valuation dengan memproyeksi parameter. Yang pertama ada sales growth. Yang kedua ada net profit margin, yaitu dengan net income dibagi sales. Yang ketiga ada net working capital turnover, yaitu sales dibagi net working capital. Yang keempat ada fixed asset turnover, di mana sales dibagi fixed asset. Dan yang terakhir ada financial leverage, operating asset dibagi equity. Selanjutnya, ada tren pergerakan nilai, di mana model laba sisa menentukan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham.
ditambah nilai sekarang dari laba sisa atau residual income yang diperkirakan di mana RIT sama dengan NRT diambil K dikali B vitamin 1. Laba sisa juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio, yaitu di mana return on equity sama dengan NIT dibagi B vitamin 1. Bentuk ini menekankan kenyataan bahwa harga saham berubah bila return on equity tidak sama dengan K. Dalam keseimbangan, tekanan kompetisi akan mendorong tingkat pengembalian return on equity menjadi biaya atau K, sehingga laba abnormal akan hilang. Dengan demikian, estimasi harga saham akan sebesar proyeksi pengembalian return on equity pada nilai jangka penjagaannya bagi perusahaan dan industri tertentu. Selanjutnya, ada tren penggerak nilai pembalikan return on equity, yang penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Adinda. Selanjutnya, pada tampilan di atas menyajikan kinerja ROE untuk kuintil perusahaan. Grafik menyajikan nilai median tiap portofolio. Hasil pengamatan yang terlihat adalah yang pertama, ROE cenderung untuk kembali ke keseimbangan jangka panjang. Hal ini mencerminkan tekanan kompetisi lebih lanjut. Tingkat pengembalian bagi perusahaan yang paling tidak menguntungkan lebih besar daripada tingkat pengembalian perusahaan yang paling menguntungkan, dan akhirnya tingkat pembalikan bagi perusahaan yang memiliki tingkat ROE yang paling ekstrim adalah lebih besar daripada tingkat pembalikan bagi perusahaan yang memiliki tingkat ROE lebih moderat. Yang kedua, ada pembalikan tidak lengkap, yaitu tetap terdapat perbedaan sekitar 12% antara perusahaan dengan ROE tertinggi dan perusahaan dengan ROE terendah meskipun setelah 10 tahun. Hal ini mungkin disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, perbedaan resiko yang tercermin dalam perbedaan biaya modal atau K, dan yang kedua, tingkat konservatisme yang lebih tinggi atau rendah dalam kebijakan akuntansi. Selanjutnya ada pembalikan margin laba bersih. Tampilan di samping ini menyajikan grafik tentang pembalikan margin laba bersih untuk kuintil perusahaan. Grafik ini dibuat dengan cara yang sama dengan pembuatan grafik ROE. Tampak jelas tingkat pembalikan yang signifikan untuk perusahaan dengan margin laba bersih atau net profit margin dikurangin NPM tertinggi dan terendah. Selain itu, tingkat pembalikan untuk perusahaan dengan laba terendah lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan yang paling untung. Tingkat pembalikan untuk dua kelompok ekstrim perusahaan tersebut lebih besar daripada tingkat pembalikan perusahaan dengan laba yang lebih moderat. Dan akhirnya, tetap terdapat selisih antara portofolio dengan margin laba bersih tertinggi dan terendah pada akhir 10 tahun, yang besarnya kurang lebih sama dengan selisih untuk ROE. Pembalikan ROE tampaknya disebabkan oleh pembalikan dalam margin laba bersih. Selanjutnya ada pembalikan perputaran total aktiva, merupakan komponen kedua dalam ROA. Dalam tampilan di samping disajikan tingkat pembalikan perputaran total aktiva yang dibuat dengan cara yang sama dengan grafik terdahulu. Walaupun tampak adanya pembalikan, tingkat lebih kecil dari tingkat pembalikan ukuran profitabilitas. Selain itu, terdapat tingkat perputaran aktiva yang bervariasi antara perusahaan dengan perputaran tertinggi dan terendah. Hal ini mencerminkan tingkat intensitas modal. Pada saat pembuatan estimasi, proyeksi margin laba dan tingkat perputaran perlu mempertimbangkan pola pembalikan yang umum dan tingkat pergerakan nilai dari rata-rata jangka panjangnya. Lebih lanjut, diperlukan perhatian atas karakteristik industri sebagaimana ditunjukkan oleh tampilan bahwa terdapat perbedaan pada margin laba bersih, dan akhirnya horizon proyeksi tidak perlu terlalu panjang karena akan mengurangi keyakinan atas proyeksi dan ROE cenderung kembali mendekat ke biaya modal selama periode waktu yang relatif pendek. Terakhir, kesimpulan, yaitu analisis prospektif merupakan langkah akhir dalam
proses analisis laporan keuangan. Analisis ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospektif meliputi peramalan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis prospektif merupakan inti dari penilaian efek. Analisis prospektif juga berguna untuk menguji ketetapan rencana strategis perusahaan dan berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Ada beberapa proyeksi dalam melakukan analisis prospektif, yaitu proyeksi laba rugi, neraca, dan arus kas. Dan hal ini diperlukan untuk menguji kemampuan keuangan di masa yang akan datang. Sekian. Baik teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil dari kelompok kita dari tugas mata kuliah analisis laporan keuangan. Mungkin hanya sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.